Allah akan kasih pada hari kiamat sesuatu yang membuat dia terkagum-kagum, mengalahkan terkagumnya dia dengan terbitnya matahari. Kisah yang kedua teman-teman sekalian adalah kisah Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ini pernah satu waktu lagi jalan mengantar jenazah, Sambil ngantar jenazah, Imam Hasan Basri sempat teman-teman sekalian berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada anak muda di sebelahnya nanya, wahai imam, kalau imam kita sekarang kiai, wahai imam, kenapa anda berzikir? Mau tahu, ini kan ulama, kok bisa? Memang ada sunnahnya orang antar jenazah sambil berzikir gitu kan, kesannya begitu. Maka kata Hasan Basri, hai anak muda saya mau tanya, kalau jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia buat? Apa yang akan dia lakukan dari amal soleh? Kata anak muda itu, dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan bakti sama orang tua, dia akan sedekah. Kata Hasan Basri, kenapa kau bilang seperti itu? Dia bilang karena dia sudah tahu sekarang kalau orang mati tahu pentingnya amal soleh. Baik, apa dia akan buat dosa? Kata Hasan Basri. Anak muda ini bilang tidak mungkin. Kenapa? Loh, karena dia sudah tahu sekarang ada azab kubur, ada azab akhirat nanti. Dia udah tahu. Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan benar itu, sangat benar. Tapi ketahuilah anak muda, bahwasanya jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya. Nasihatnya adalah, dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan sekarang dan masih bisa beramal soleh. Karena orang ini tidak mungkin. Saya berzikir karena saya tiba-tiba berpikir jenazah ini sudah nggak bisa berzikir, maka saya berzikir daripada saya cuma ngantar kosong. Teman-teman di sini, kalau kita ya lagi lampu merah misalnya, daripada antum cuma tahu lihat helmnya orang warna apa, merek mobilnya apa, zikrullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, zikir kepada Allah. Saya pernah praktekin teman-teman di Jakarta pas lampu merah 1 menit 60 detik subhanallah. Saya coba mau tahu, saya ambil mushaf, ada Quran di dashboard mobil saya ambil, saya buka, saya bisa baca setengah halaman. 1 menit bisa kita baca. Ternyata kalau kita maksimalkan waktu itu luar biasa. Saya pernah pakai 1 menit istighfar, bisa 100 kali. Caranya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang paling ringkas, gitu kan? Salawat juga begitu, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa kita gunakan. Lagi beli barang di supermarket, ya. Bahkan teman-teman saya didik diri saya coba diri saya dan saya sampaikan ke jemaah saya di Jakarta. Teman-teman sekalian, buka baju saja dan mau pakai baju, itu bisa dapat pahala. Zikir. Dan kalau bisa fokus di 2 saja, astagfirullah dan alhamdulillah. Astagfirullah bersihin dosa, kesalahan kita, alhamdulillah password nambah nikmat. Itu saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ucapkan kalimat itu. Isi dengan ibadah teman-teman. Syekh bin Baz, salah satu ulama di Saudi, mufti Saudi, itu diceritakan oleh murid-muridnya. Mereka mengatakan Syekh bin Baz ini kalau terima teleponnya orang, sambil dengar orang bilang apa ngeluh, sambil berzikir. Lidahnya nggak diam. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil orang ini ngomong, nanti dia diam kalau dia sudah jawab. Gak ada waktu untuk diam nih. Ucapin sesuatu, pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang kalau saya baca sekali subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 1 kali, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari buat saya. Terbit matahari sekarang semua manusia bisa aktivitas, terang begini, itu lebih saya cintai, saya baca sekali daripada itu. Kata para ulama, maksudnya adalah, kalau orang membaca 1 kali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah akan kasih pada hari kiamat sesuatu yang membuat dia terkagum-kagum, mengalahkan terkagumnya dia dengan terbitnya matahari. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah, harta karunnya surga. Kata para ulama hadis, maksudnya adalah orang kalau di depan istananya nanti, kalau dia baca la haula wala quwwata 1 kali, Allah akan buka tanah surganya, terbuka, keluar sesuatu hadiah buat dia, seperti harta karun, dibuka menyenangkan hati dia. Entah apa isinya, Allahu alam. Tapi kata Nabi SAW begitu.
Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan hari kiamat, dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca salawat untuk satu kali, Allah membaca salawat untuknya 10 kali. Maksudnya Allah tambahkan rahmat dan pengampunan terhadap dosanya, rahmat atas kebutuhannya dan pengampunan dosanya dengan satu kali baca salawat. Kenapa nggak baca? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita bicara yang ringkas dan simpelnya. Tentu ada lafaz-lafaz yang lebih panjang gitu kan. Contoh saja. Jadi gunakan teman-teman sekalian. Ini nasihat Hasan Basri yang sangat berharga sekali. Bagaimana dia memberikan nasihat kepada anak muda tadi.